Kenalkan nama Anda. Baik, nama saya Dida Bagaswara dan saya merupakan seorang mahasiswa dari daerah Malang. Menurut Anda, apa manfaat memiliki wawasan Nusantara? Manfaat memiliki wawasan Nusantara. Baik, wawasan Nusantara sendiri itu merupakan suatu ilmu, suatu wawasan di mana yang harus dimiliki oleh warga negara yang ada di Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu terdapat berbagai macam pulau dan juga memiliki di tiap pulau tersebut memiliki berbagai macam adat istiadat seperti suku, agama, ras, dan budaya. Di mana manfaat dari wawasan Nusantara ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta patriotisme terhadap seluruh daerah yang ada di Indonesia sehingga dapat menjamin ketertiban dunia maupun di negara itu juga sendiri. Seperti itu kalau menurut saya. Menurut Anda, berapa persen dari populasi Indonesia yang memiliki wawasan Nusantara? Untuk persentase, karena saya masih mahasiswa, untuk itu saya tidak bisa memihak untuk berapa persennya. Namun seperti yang kita ketahui bahwa juga terdapat banyak contoh di mana banyak warga Indonesia seperti kaum muda lah terutama masih memiliki kurang wawasan Nusantara, di mana seperti contohnya adalah sifat kebarat-baratan yang dikarenakan oleh sifat dari dunia barat, dan kita juga memiliki sifat konsumtif yang tinggi di mana kita itu sering membeli barang-barang yang ada dari luar negeri yang seharusnya kita juga sebenarnya bisa sih kita buat barang dari daerah diri kita sendiri, terus kita juga bisa beli dari daerah kita sendiri juga sebenarnya bisa. Namun ya karena itu juga kita juga kurangnya wawasan Nusantara, sebagai kita contohnya kita juga kurangnya cinta tanah air, seperti itu sih kalau menurut saya. Untuk persentasenya mungkin ya saya tidak bisa memihak, tapi mungkin dalam kisaran 2-5%. Dari kasus pisahnya Timor Leste dari NKRI, apa pelajaran yang dapat dipetik terkait wawasan Nusantara? Kisah Timur Leste ya. Jadi kita kan sudah tahu kalau Timur Leste itu pisah pada zaman eranya Bapak Presiden almarhum B.J. Habibie ya. Jadi terdapat berbagai macam konflik ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di Timur Leste di daerah tertentu itu terdapat konflik mengenai perbatasan wilayah. Kalau sempat saya baca itu mengenai perbatasan wilayah, di mana pada zaman itu pemerintahan itu kurang untuk memperhatikan kasus tersebut. Jadi makanya kenapa kok Timor Leste bisa lepas, karena pemerintah juga kurang memperhatikan kondisi tersebut. Dari kasus tersebut kita itu bisa memetik beberapa pesan, di mana kita sebagai warga Indonesia itu bisalah kita itu meningkatkan wawasan Nusantara, seperti meningkatkan cinta tanah air. Terus kita itu juga ya kita juga tahu lah ya kalau misalkan kita itu banyak suku, ras, budaya, dan harusnya kan kalau kita pikir itu kan kalau kita banyak macam-macam suku, macam-macam ras, budaya, agama, kita kan juga harus bisa jadi lebih solid lah ya ketimbang yang lain ya. Soalnya kita memiliki berbagai macam itu adat istiadat, kita harusnya bisa menjadi lebih solid sehingga ketertibannya kita bisa terjaga dan meningkatkan rasa cinta tanah air, sehingga Indonesia itu ya bisa maju aja sih kalau menurut saya sih gitu. Halo teman-teman, apa kabar nih? Baik kan? Baik nih Kak, sehat alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Allah Akbar. Mantap. Sebelumnya kenalin, namaku Niken Ayu Absari, mahasiswi Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Sipil Prodi D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Halo semua. Hai, Halo. salam kenal Niken. Salam kenal. Ayo dong kalian kenalan. Boleh Ferisha dulu deh. Ya, perkenalkan nama saya Ferisha Putri Manitias, mahasiswi dari Politeknik Negeri Cilacap, Prodi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Salam kenal semua. Salam kenal Ferisha. Salam. Yuk lanjut. Yo. Terakhir nih. Nama saya Rati Indraswari Melani dari Universitas Amikom Purwokerto, Prodi Ilmu Komunikasi. Salam kenal. Salam kenal Rati. Salam kenal. Oke. Di sini aku memiliki tujuan mengundang kalian di Zoom hari ini karena ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab, yang benar-benar pure menurut pendapat kalian. Oke. Yang pertama, sebelumnya ntar dulu mau tanya, udah tahu kan wawasan Nusantara itu apa?
Udah. Tahu. Sudah. Mantap. Jadi kalian belajar. Oke. Jadi aku mau tanya Ferisha dulu deh. Buat pertanyaan pertama buat Ferisha, menurut kamu apa sih wawasan Nusantara itu? Ya, menurut saya wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah serta sebagai panduan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Dari saya seperti itu. Wah, bagus sekali pendapatnya. Tangan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk yang kedua, buat Ferisha lagi nih. Oh iya. Sebelumnya udah tahu kan apa asas wawasan Nusantara itu apa? Asas yang ada, asas wawasan Nusantara itu ada apa aja, tahu kan? Tahu. Boleh sebutin nggak? Yang pertama itu asas solidaritas, yang kedua asas kejujuran, yang ketiga asas kesamaan tujuan, keempat asas keadilan, dan kelima atau terakhir asas kerjasama. Nah, di situ kan ada asas solidaritas ya. Nah, aku tuh pengen tanya, asas solidaritas itu penting nggak sih di dunia kemahasiswaan gitu? Dan alasannya itu kira-kira apa? Kok bisa solidaritas itu penting gitu? Menurutku itu penting banget karena arti dari solidaritas sendiri itu kan asas saling memahami dan saling menghargai dengan tidak membedakan suku, ras, agama dalam bermasyarakat. Nah, maka sangat penting menerapkan asas ini di dunia kemahasiswaan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif serta mempererat hubungan sosial antar mahasiswa meskipun berbeda suku, ras atau agama namun tetap dapat nyaman berhubungan sosial karena adanya toleransi dan saling menghargai antar mahasiswa, sehingga rasisme atau pengucilan di lingkungan kemahasiswaan dapat dihindari, serta menciptakan suatu hubungan sosial yang saling bahu-membahu membantu sesama dan menjadikan hubungan yang kompak atau solid antar mahasiswa. Dari aku seperti itu sih. Wah, memang sih kayak mahasiswa itu emang udah apa ya, udah harus tahu makna solidaritas itu ya kan. Ya meskipun Ya, nanti soalnya itu juga akan dipakai juga waktu kita terjun ke dunia kerja. ya betul sekali. Bagus. Bagus jawaban kamu, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Nah, sekarang nih pertanyaan buat Ratih. Ratih. Nah, aku tuh pengen tanya tentang implementasi wawasan Nusantara. Menurutmu itu kira-kira apa aja sih bentuk implementasi dari wawasan Nusantara yang ada di Indonesia? Itu apa aja kira-kira? Yang pertama ada implementasi di bidang pertahanan keamanan ya. Contohnya kayak melaporkan segala hal pada aparat yang berwenang. Kayak hal-hal yang menurut kita janggal dan nggak banget gitu ya, bisa kita laporkan ke aparat yang berwenang. Yang kedua ada di bidang politik, itu menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintah serta partai politik dalam rangka persatuan dalam kesatuan bangsa. Jadi kayak apa ya? Ya berpolitik lah, maksudnya biar gitu deh pokoknya. Pokoknya berpolitik gitu ya. Mantap. Berpolitik tuh penting loh. Iya. Ya, yang kedua ada di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi kita kan kekayaan terletak pada geografis Indonesia yang kayak sebenarnya kalau misalnya kita bisa memanfaatkan dengan maksimal tuh, idih, kaya banget kita Bor. Kaya banget kita Bor, flex. Kaya banget. Yang Cuma kedua ada SDM-nya kurang. Betul sekali. Yang terakhir ada di bidang sosial. Caranya yang kayak tadi itu menghargai ya meskipun kita beda-beda juga, kayak yang tertera pada Bhinneka Tunggal Ika. Itu sih menurut gue sih. Wah, bagus. Bagus sekali jawabannya Ratih. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Karena udah diimplementasikan, itu pasti kan ada yang namanya tantangan. Apalagi kita ini udah masuk di era modern, di era digital gini yang apa-apa udah serba canggih lah, ibaratnya kayak Anda baper aja sama ketikan itu gampang banget ya. Oke. Waduh. Berat ya.
Nah, Berat Ya, berat sekali. banget, Bun. berat Bun. Nah, pertanyaannya tuh, menurut kamu itu apa aja sih bentuk tantangan dari implementasi wawasan Nusantara? Itu apa aja bentuk tantangannya? Yang pertama, nggak lain dan nggak bukan udah pasti perkembangan teknologi ya. Iya. Karena perkembangan teknologi dan perkembangan global ini kan jadi kayak dunia tanpa batas gitu loh. Jadi perkembangan ini Betul. dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam berbangsa dan bernegara. Menurut gue ini paling apa sih, kayak ancaman paling besar ini sih. Yang kedua ada kapitalisme. Ini sistem ekonomi yang nantinya dapat membuat para pengusaha mementingkan diri mereka sendiri serta mencari laba untuk dirinya sendiri. Yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat. Kalau pembangunan yang tidak merata itu dapat menimbulkan keterbelakangan untuk orang-orang yang ada di pedalaman. Jadi ini merupakan ancaman bagi integritas. Wah, Menurut gue gitu sih. bagus. Terima kasih jawabannya, Rate. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, terima kasih teman-temanku sekalian telah menyempatkan waktunya untuk menjawab sama-sama. pertanyaan-pertanyaan dari saya mengenai wawasan Nusantara. Sebelumnya bisa mungkin ada sepatah dua patah kata gitu buat terima kasih gitu, gimana gitu, ada nggak? Oh iya, terima kasih buat Niken, karena pertanyaan-pertanyaan kamu kita jadi lebih tahu nih apa sih wawasan Nusantara nih, ternyata ada lebih dalam gitu ya. Wah, Terima kasih loh. Saya juga lebih Sama-sama. pintar loh. Terima kasih loh, Ken. Sama-sama. Meskipun Anda mengganggu waktu bermain saya. Maafin kakak. Oke. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan gitu. Dan bahasanya Banyak. mungkin agak campur, tapi mohon dimengerti karena kita ya gitu deh pokoknya. Beda-beda tapi tetap satu jua ya. Iya, betul. Mantap. Mantap Bineka sekali. Tunggal Ika. Nah, oke, makasih loh. Bye. Dadah. Sama-sama. Dadah. Dadah. Halo guys, di sini saya akan memulai wawancara tentang ketahanan nasional. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Bima Sutaprayana, mahasiswa dari Politeknik Negeri Malang. Dan yang akan saya wawancara ini adalah Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyatul Azmi, mahasiswa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, kita akan menuju ke pertanyaan pertama. Menurut Anda, apa itu ketahanan nasional? Menurut saya, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Wow, sepertinya Anda mendalami sekali ya. Baik, untuk pertanyaan kedua. Apakah Anda tahu dengan kasus penembakan yang terjadi di Nduga, Papua yang terjadi sekitar 2 tahun silam? Sepertinya saya pernah mendengar itu. Bagaimana pendapat Anda tentang peristiwa tersebut? Menurut saya, pada kasus ini, pemerintah ingin menghukum para penembak TNI yang berasal dari Egyanus Kogoya. Tetapi terjadi kesalahpahaman antara pihak TNI dan warga sipil di sana, sehingga menyebabkan timbulnya korban warga sipil yang tidak bersalah pun menjadi korban. Karena konflik yang tak kunjung usai, pemerintah di saat akhirnya memutuskan menarik pasukan TNI atau Polri dari Nduga. Dan menurut saya ini adalah keputusan yang tepat untuk kondisi saat itu. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Anda untuk ketahanan nasional di Indonesia ke depannya? Harapan saya yaitu Indonesia ke depannya lebih memperkuat pertahanan negara sehingga para warga negara Indonesia bisa merasakan hidup yang lebih aman dan tentram tanpa adanya gangguan dan ancaman dari pihak luar. Baik, terima kasih untuk Mas Irsyad telah menyempatkan waktunya. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya akan melakukan wawancara. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Setiawan dan narasumber saya bernama Marcella Lutfiana. Baik, untuk pertanyaan pertama, menurut Anda, apa sih ketahanan nasional itu? Kalau menurut saya, ketahanan nasional adalah kemampuan nasional untuk memelihara keutuhan bangsa dari berbagai upaya pelemahan, baik dari pihak asing maupun dari pihak internal. Oke. Kemudian, menurut Anda, apa aja sih ancaman terhadap sistem ketahanan nasional? Menurut saya, ancaman terhadap sistem ketahanan nasional di Indonesia itu ada dua. Yang pertama, ancaman fisik, dan yang kedua, ancaman ideologis. Untuk ancaman fisik, contohnya seperti serangan senjata, penghilangan nyawa manusia, perusakan fasilitas, terorisme, dan konflik berdarah. Sedangkan untuk ancaman ideologis, contohnya yaitu seperti perang ideologi, arus globalisasi, kepentingan politik, dan lain-lain. Kemudian, menurut Anda, apakah dengan adanya internet dapat mengancam ketahanan nasional? Kalau menurut saya sih iya, karena internet sebagai media informasi yang paling luas penyebarannya juga dapat memberikan dampak negatif yang bisa menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional. Karena akan banyak pihak yang dengan mudahnya mengakses seluruh informasi dan kondisi negara. Hal tersebut dapat memberikan ide bagi negara lain yang mempunyai niat buruk untuk menjalankan aksi tertentu. Kemudian, kita kan sebagai mahasiswa. Nah, apa upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam menjaga ketahanan nasional? Upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk menjaga ketahanan nasional itu bisa dengan yang pertama, mengikuti pelajaran kewarganegaraan, yang kedua, mematuhi aturan baik yang ada di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat, dan yang ketiga, mahasiswa dapat menunjukkan moralitas dan karakter yang kuat, sehingga dengan demikian seorang mahasiswa harus pandai merasa, bukan merasa pandai. Oke, baik. Saya kira sudah cukup wawancara pada kali ini. Terima kasih atas Mbak Marcella atas waktunya. Ya, sama-sama, Mas. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.